Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Hadirin rahimakumullah, puja dan puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita masih diberikan kesempatan untuk hadir ke tempat ini dalam rangka menjalankan satu kewajiban kita sebagai seorang muslim. Mudah-mudahan, moga-moga apa yang telah kita kerjakan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita yang tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap semuanya mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-maqalatur rabi'ah min kitab Nasahid Dini Masahid Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu. Ini diriwayatkan atau dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Kita tahu sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalifah yang pertama setelah meninggalnya wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah merupakan salah satu sahabat Nabi, mertua Nabi, karena anaknya Abu Bakar Siddiq itu menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa namanya? Aisyah, ya, radhiyallahu anhuma. Dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Abu Bakar mengatakan, az-zulumatu khamsun. Yang namanya kegelapan itu ada 5. Kegelapan itu ada 5 macam. Yang pertama wasuruju, kemudian bukan wasuruju laha khamsun, dan lampunya, penerangnya itu mempunyai ada 5 macam juga. Kegelapan, kata Abu Bakar Siddiq, itu ada 5 macam, dan penerangnya dari kegelapan tersebut ada 5 macam juga. Kita lihat. Jadi kalau gelap, tahu gelap. Kayak kalau orang kayak kita waktu lagi di kandungan ibu kita, gelap apa terang? Gelap, kagak ada lampu. Ya. Di rahim itu nggak ada lampu. Tapi bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud Abu Bakar Siddiq, kata Abu Bakar Siddiq, az-zulumatu khamsun wasuruju laha khamsun. Kegelapan itu ada 5 macam, dan untuk menanggulangi daripada kegelapan tersebut, yaitu penerangnya ada 5 macam juga. Yang pertama, kata Abu Bakar Siddiq, yang pertama, hubbud dunya zulmatun. Cinta terhadap dunia adalah merupakan kegelapan. Cinta terhadap dunia adalah kegelapan. Kita udah belajar kemarin, malam satu yang kemarin, yang namanya dunia adalah segala sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Itu namanya dunia. Nah, kata Abu Bakar Siddiq, hubbud dunya zulmatun. Cinta terhadap dunia adalah merupakan kegelapan.
Karena kalau orang sudah cinta kepada dunia itu dia gelap mata, dia nggak ngelihat mana halal mana haram. Wah, ada mobil main curi aja, dia pengen punya mobil Innova, ada mobil parkir dia curi, dia pengen punya motor dicuri dia motor. Kalau orang udah terlalu cinta sama dunia, dia nggak peduli lagi mana halal mana haram. Yang penting punya harta. Ya. Kalau orang terlalu cinta sama dunia, diantaranya adalah jabatan. Dia pengen jadi presiden, pengen jadi anggota legislatif. Karena terlalu cinta dia sama dunia, dihalalkan segala cara. Ya dibayar lah itu, masyarakat dibayar, kemudian dimanipulasi, dia punya dia punya suara. Itu kenapa? Karena terlalu cinta terhadap dunia, pengennya dipuji sama orang, pengen punya jabatan. Nanti kalau punya jabatan bisa dapat harta sebanyak-banyaknya, dia nggak peduli mana halal mana haram. Kalau perlu nggak peduli orang itu mau punya rumah mau kagak, pokoknya gusur dulu. Yang penting tuh tanah punya gua. Itu namanya cinta terhadap dunia. Bahkan kata Nabi, pada satu waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kumpul dengan sahabat-sahabatnya, Nabi mengatakan, yusikul umam antada alaikum kama tada'al aklatu ila qas'atiha. Nabi katakan, hampir pada masanya, kata Nabi, hampir pada masanya bangsa-bangsa memperebutkan kalian, hai umat Islam. Jadi Nabi katakan ketika itu udah dekat masanya musuh-musuh kalian akan memperebutkan kalian, hai umat Islam. Ya. Sebagaimana memperebutkan kalian itu posisinya ada di meja makan. Jadi ibarat kalau sekiranya kita nih umat Islam ada di meja makan, kata Nabi, di situ kita hidangan makan, itu musuh-musuh kita, para bangsa-bangsa, musuh-musuh Islam itu kumpul. Ada yang bawa garpu, ada yang bawa sendok, ada yang bawa pisau, ada yang siap nusuk dengan garpunya, ada yang siap mencongkel dengan sendoknya, ada yang siap potong dengan pisaunya. Para sahabat mendengar daripada berita yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tercengang, kaget. Ya Rasulullah, wa min qillatin nahnu yauma izin. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah ketika itu umat Islam ketika itu zaman Nabi jaya-jayanya, ya. Orang-orang kufar, orang-orang kaum musyrikin dan kufar takut sama umat Islam. Kok tiba-tiba Rasulullah memberikan kabar bahwa umat Islam nanti sudah dikit lagi masanya itu seperti hidangan makanan yang disantap oleh musuh-musuhnya. Au min qilatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah ketika itu jumlah kami sedikit, wahai Rasulullah? Ya kan standarnya kalau minoritas tuh bisa dikejar-kejar, ya. Kalau minoritas bisa berkuasa, itu standarnya. Kalau mayoritas baik, minoritas aman. Mayoritas tidak baik, minoritas dikejar-kejar. Sahabat bingung, kaget ketika dapat berita dari Nabi SAW sampai berkata, au min qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah ketika itu jumlah kami, jumlah umat Islam itu minoritas, sedikit? Jawab Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, bal antum yauma izin kasir. Enggak, kata Rasulullah, bahkan ketika itu jumlah umat Islam mayoritas bukan minoritas. Kata Nabi, bahkan jumlah umat Islam ketika itu mayoritas bukan minoritas. Kalau minoritas, standar minoritas itu diacak-acak itu biasa. Tapi kalau dalam Islam enggak. Kalau mayoritas aman, kalau mayoritas baik, minoritas aman. Kalau mayoritas tidak baik, minoritas dikejar-kejar. Ini enggak, mayoritasnya itu diacak-acak sama yang minoritas. Para sahabat kaget. Kata Nabi, bal antum yauma izin kasir. Enggak,
nanti itu ketika kejadian tersebut kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jumlah kalian mayoritas bukan minoritas. Jumlah kalian mayoritas bukan minoritas. Walakinnakum gusa, kata Nabi, kagusa isail. Kalian mayoritas kata Nabi, tapi kalian seperti buih yang ada di pinggir lautan. Umat Islam banyak kata Nabi, tapi seperti buih yang ada di pinggir lautan. Kagusa isail, jumlahnya banyak, mayoritas, tapi jumlah umat Islam banyak, ibarat buih yang ada di pinggir pantai. Kita lihat buih di pinggir pantai, angin ke barat, buih ikut ke barat, angin ke timur, buih ikut ke timur, angin ke selatan, buih ikut ke selatan. Artinya umat Islam mayoritas tapi minoritas ilmu. Umat Islam mayoritas tapi minoritas akhlak. Umat Islam mayoritas tapi tidak ada persatuannya. Enggak ada persatuan, kesatuan, kerukunan dan kekompakan sesama umat Islam. Nah, kata Nabi, kalau sudah terjadi seperti itu, ya, wala yanza'annallahu min suduri aduwikum al-mahabata minkum. Kalau sudah terjadi umat Islam yang mayoritas seperti buih di pinggir pantai, ya, itu Allah akan cabut min suduri aduwikum al-mahabata minkum, dari dada-dada musuh kalian kata Nabi, rasa takut mereka. Jadi kalau umat Islam yang mayoritas kata Nabi sudah seperti orang, seperti buih yang ada di pinggir lautan, nggak punya pegangan, ikut sana ikut, ke sini ikut, ke belakang ikut, ke depan ikut, itu kata Nabi Allah akan cabut rasa takut dari dada-dada musuh kalian. Jadi yang tadinya musuh-musuh Islam itu, musuh umat Islam itu mereka takut sama kita, dicabut rasa takutnya sama Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya itu kata Nabi, wala yakzifannallahu fi qulubihim, dan Allah akan tancapkan di dalam hati-hati kalian satu penyakit yang namanya al-wahan. Kemudian para sahabat nanya, salah satu sahabat tanya, wa mal wahan ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang disebut dengan wahan? Kata Nabi, yang namanya wahan adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta terhadap dunia, cinta dunia sampai-sampai, dan yang terakhir yang kedua adalah takut dengan kematian. Jadi kita ini, saya katakan kemarin, kita pengen punya mobil silakan, kita pengen punya rumah besar silakan, tapi tujuannya jelas, yang bisa bermanfaat di akhirat. Bukan berarti kalau kita tinggalkan dunia kemudian kita kere, bukan. Ya, baik, kita lanjut. Kata Abu Bakar Siddiq, hubbud dunya zulmatun, yang namanya cinta dunia itu adalah kegelapan. Kemudian ada hadis Nabi mengatakan hubbud dunya ra'su kulli khoti'atin, cinta terhadap dunia adalah pokok pangkal daripada segala kesalahan. Jadi kalau kita cinta dunia nih, cinta dunia itu pokok dari segala pangkal kesalahan. Ada temen ya, dia punya harta, kemudian kita ngiri pengen, padahal penghasilan kita nggak banyak, akhirnya kita nyuri. Nauzubillahi min zalik. Nah, untuk menanggulangi yang namanya hubbud dunya zulmatun, cinta terhadap dunia itu adalah kegelapan, Abu Bakar Siddiq kasih tahu untuk menanggulangi tadi penyakit wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Abu Bakar Siddiq kasih tahu, kasih bocoran. Kata Abu Bakar Siddiq, wasirajulaha at-taqwa, dan penerangnya supaya kita tidak cinta terhadap dunia itu adalah
at-taqwa, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut. Takwa itu imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Yang namanya takwa adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut. Takut itu bukan hanya di masjid. Takut itu bukan hanya di dalam majelis-majelis ilmu seperti ini. Kalau udah di sini takwa, takut sama Allah, giliran keluar beda lagi, berani sama Allah. Takut itu dimanapun kita berada. Ittaqillaha haitsuma kunta. Takutlah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Kalau takut sama Allah beda, takut kita sama macan atau sama singa. Kalau kita takut sama macan, ada macan lewat di sini, kita takut kabur. Tapi takut sama Allah, kita datengin Allah. Ibaratnya nih kalau kita duduk di sini nih, ada kamera di sini, ada kamera di sini, ada kamera di kamera. CCTV-nya itu banyak. Kalau kita ngibaratkan kita kerja satu kantor, kemudian ada CCTV di sekitar kita, terus diawasin sama bos kita dari ruangnya, kita nggak bisa bergerak, udah kerja terus. Gitu. Kenapa? Kalau kita salah, kita tidur lagi tidur, waktunya kerja dipanggil sama bos. Akhirnya ya ngantuk-ngantuk kerjain terus supaya jangan sampai dipanggil sama bos sampai dipecat. Itu takut sama bos kita yang sama manusia. CCTV Allah lebih canggih. Allah itu lebih maha mengetahui bukan hanya gerak-gerik kita, badan kita, sampai hati pun yang ada dalam hati kita. Apapun yang kita katakan dalam hati kita Allah tahu. Pokoknya ikhlas. Pokoknya di sini yang namanya takut kepada Allah adalah kita kerjakan apapun, ibadah apapun, kegiatan kita sehari-hari berlandaskan perintah Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang takut kepada Allah nggak pengen dipuji sama yang lain. Karena apa? Karena dasarnya dia melakukan sesuatu karena takut kepada Allah. Allah menjalankan perintah-perintah Allah. Kayak gitu. Yang namanya takwa. Ai al-ikhtirazu bi ta'atillah an uqubati. Ya. Kemudian yang kedua, kata Abu Bakar Siddiq, wazanbun zulmatun. Yang namanya dosa adalah kegelapan. Tahu dosa? Kita tahunya ada dosa, ada pahala. Nah, di sini Abu Bakar Siddiq mengatakan azanbu, dosa itu adalah zulmatun, kegelapan. Ketika kita melakukan dosa, berarti kita dalam keadaan gelap. Ya, ibarat kalau seandainya nih kalau ada kertas putih, ya, kertas putih, kemudian kita kasih titik warna hitam satu, kelihatan apa kagak? Kertas putih, kemudian kasih kita titik satu, yang hitam kelihatan apa kagak? Kelihatan. Gitu. Nah, sekecil apapun dosa kita, Allah tahu. Nah, itu orang yang melakukan dosa itu kegelapan. Apalagi kalau mulai dari dosa kecil, lama-lama besar. Dosa kecil itu adalah dosa kecil. Tapi meremehkan dosa kecil adalah dosa besar. Ada dosa kecil, bohong dosa besar, dosa kecil. Tapi kalau dia meremehkan, dosa kecil ini akhirnya jadi dosa besar. Bohong bisa jadi dosa besar. Ngelihat ada perempuan auratnya terbuka, dosa besar, dosa kecil. Dosa kecil. Tapi kalau terus-terusan melakukan dosa kecil menjadi dosa besar, dan meremehkan dosa kecil menjadi dosa besar. Apalagi kalau belum dipelototin terus-terusan gitu kan. Biar jelas. Ya. Nah, jadi azanbun yang namanya dosa
itu adalah kegelapan. Kemarin saya katakan dosa itu dilihat mana yang lebih berat, dosa kita kepada Allah atau dosa kita terhadap sesama manusia. Jawabannya tinggal dari sudut mata mana kita memandang. Kalau dilihat dari maha besarnya Allah, maha kuasanya Allah, maha sucinya Allah, tidak ada dosa yang lebih besar di muka bumi ini kecuali dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ninggalin sholat 5 waktu itu dosa besar. Kita nggak melaksanakan puasa di bulan Ramadan itu dosa besar. Kita udah waktunya bayar zakat, kita nggak bayar zakat itu dosa besar. Kita punya uang banyak, ya, udah mampu, kita nggak berangkat umroh dan haji itu dosa besar. Kita mabok, minum minuman keras itu dosa besar. Berzina dosa besar. Ya. Jadi dilihat dari kacamata maha sucinya Allah, maha kuasanya Allah, maha besarnya Allah, tidak ada dosa yang lebih besar di muka bumi ini kecuali dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada, paling besar dosa kepada Allah. Tapi kalau dilihat dari maha pengampunnya Allah, dilihat dari kacamata maha kasih sayangnya Allah, ternyata dosa terhadap manusia itu jauh lebih besar, jauh lebih berat, bukan lebih besar, jauh lebih berat daripada dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kalau kita punya dosa kepada Allah, kemudian kita tobat, datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah saya nyesel, saya kemarin ninggalin sholat, ya Allah saya nyesel kemarin udah ninggalin puasa Ramadan, ya Allah saya nyesel saya ninggalin zakat, mulai detik ini ya Allah saya akan melaksanakan sholat 5 waktu, mulai detik ini ya Allah saya akan melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Kemudian setelah itu dia beristighfar, astagfirullah min tarkis sholat, astagfirullah min tarkil qiyam, astagfirullah min tarkis syam. Dia istighfar, minta ampun, ya Allah, ya Allah ampuni saya, ya Allah saya kemarin ninggalin sholat 5 waktu, ya Allah kemarin saya ninggalin puasa Ramadan, ya Allah saya minta ampun, ya Allah. Kalau itu kita kerjakan dengan ikhlas, betul-betul kita datang kepada Allah dengan benar-benar pasrah bongkok, bahasa Betawi, maka innallaha ghafurur rahim. Sebanyak apapun dosa kita kepada Allah, setinggi gunung apapun dosa kita kepada Allah, sebanyak air di lautan dosa kita kepada Allah, innallaha ghafurur rahim. Allah pasti akan mengampuni hambanya, gitu. Tapi kalau kita punya dosa terhadap sama manusia, wow, kita caci maki, dasar bangke, sialan, anjing, kita sebut kayak gitu, monyet, atau kita ambil harta orang lain, atau kita pukul orang lain tanpa sebab, atau kita tumpahkan darah orang lain tanpa sebab, maka kalau kita pengen tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selain kita menyesal, kemudian beristighfar, minta ampun kepada Allah, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi, tambah satu lagi, kita datang kepada orang tersebut untuk minta maaf. Yang masalah gimana? Berat, minta maaf. Kadang-kadang yang muda, ya, nggak mau minta maaf sama yang tua, atau yang tua nggak mau minta maaf sama yang muda. Oh, kadang-kadang bukan begitu juga, minta maafnya nunggu Lebaran, nunggu Idul Fitri, nunggu pengen masuk Ramadan, ditulis di WA, mohon maaf lahir batin kita kosong-kosong ya, belum tentu dia maafkan, Kalau dia nggak maafkan, kita udah minta maaf, maka jihad kita bagaimana membujuk dia agar supaya dia memaafkan kita. Kalau dia tidak memaafkan, dia punya hak untuk tidak memaafkan, dan nanti akan jadi masalah buat kita nanti di akhirat. Na'udzubillahi min zalik. Itu masalahnya. Makanya Nabi mengatakan, atadruna mal muflis, wahai sahabat-sahabatku, apakah kalian tahu yang disebut dengan bangkrut? Salah satu sahabat angkat tangan, ya Rasulullah, al-muflisu fina man la dirhamalahu wala mata. Wahai Rasulullah, yang disebut dengan bangkrut di kalangan kami adalah
kami yang udah nggak punya harta sama sekali dan nggak punya uang sama sekali. Sahabat Rasulullah SAW bersabda dengan tersenyum, "Hei sahabat-sahabatku, al-muflisu min ummati," yang disebut dengan bangkrut di kalangan umatku adalah mayyati yaumal qiyamah, nanti umatku di hari kiamat. Datang umatku, umat Islam datang nanti di hari kiamat, bisolatin dengan pahala solatnya, wasyamin pahala puasanya, wasodakotin dengan pahala sedekah zakatnya, dengan segala macam pahala. Wayati qad satamahada, tapi bukan hanya pahala-pahala kebaikan, pekerjaan-pekerjaan kebaikan yang dia bawa. Dia bawa juga ketika itu pekerjaan dia pernah menghina orang lain. Dia pernah gibahin orang lain. Wa qad satamahada wa qadzaba hada wa daraba hada wa akala mala hada. Ketika itu dia bawa pernah merendahkan orang lain, pernah menghina orang lain, pernah ngambil harta orang lain, pernah dia tumpahkan orang lain, pernah dia pukul orang lain. Kata Nabi, mereka nanti di yaumil akhirat nanti, kata Nabi, mereka semua akan minta keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di pengadilan Allah mereka nanya, minta kebijaksanaan, minta keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Kau Maha adil dan bijaksana. Orang ini dulu dia pernah menghinaku dan aku tidak pernah ikhlas. Akhirnya apa? Ya udah, kau nggak maafin, udah enggak. Kalau nggak mau maafin, kau masih mau nuntut, ya udah, pahala sholatnya dikasih. Sesuai dengan kadar kesalahannya. Datang lagi, oh dia pernah ambil hartaku, dikasih lagi pahala. Pahala sholatnya dia habis, dikali pahala sedekahnya. Pahala puasanya dikasih. Karena saking banyaknya dia urusan sama manusia nggak betul, dia nggak pernah bisa jaga mulutnya. Dikit-dikit nyela orang lain, dikit-dikit merendahkan orang lain, dikit-dikit orang lain dikatain dengan kata-kata yang kotor. Nabi mengatakan salamatul insan fi hibzil lisan, selamatnya manusia itu kalau dia bisa jaga mulut. Oh dia sholatnya rajin, puasanya rajin, ibadahnya rajin, umrohnya setiap bulan, hajinya tiap tahun. Tapi kalau dia mulut yang nggak betul, hubungan sama manusia dia rusak. Ini nih kata Nabi, saking banyaknya keburukan yang dilakukan di muka bumi terhadap sesama manusia, mereka semua nuntut keadilan Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhirat. Dia punya pahala sholatnya habis buat bayar itu semuanya. Pahala zakatnya habis, pahala puasanya habis, pahala umrohnya habis, pahala hajinya habis, semua pahala ada habis. Tiba-tiba kata Nabi masih ada orang-orang yang nuntut keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, dia dulu pernah ambil uang saya 1.000 rupiah, 1.000 rupiah nggak banyak, terus dia nggak bisa bayar lagi dan saya nggak pernah ikhlas. Ya Allah, saya mau maafkan, nggak mau maafkan. Akhirnya kata Nabi, pahala dosa orang tersebut diberikan kepada orang yang tadi sholat tapi dia tidak menjaga kebaikan sama manusia. Akhirnya apa? Summa turikha finnar, akhirnya orang tersebut dijebloskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka jahanam. Nauzubillahi min zalik. Pokoknya hadis Nabi banyak. Pokoknya Nabi kita ini, apalagi ini bulan Maulid, Nabi kita ini diutus innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kata Nabi, aku ini, kata Nabi, diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak nabi-nabi sebelumnya sudah diajarkan kepada umat dan Nabi menyempurnakan akhlak daripada nabi-nabi sebelumnya. Akhlak. Nabi enggak hanya mengajarkan sholat, enggak mengajarkan zakat, tidak hanya mengajarkan puasa, tapi juga Nabi tujuan utama adalah menyempurnakan akhlak. Pokoknya dalam Islam itu ada kewajiban sholat. Kalau orang sholat benar, maka akhlaknya pasti benar. Orang sholatnya benar, Allah katakan inna sholata tanha anil faksya wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau orang sholat 5 waktu, nggak ngomong sunnah-sunnahnya, dia sholat 5 waktu aja, tidak ngomong sunnah-sunnahnya, maka sholatnya
bisa jadi benteng buat dia daripada perbuatan keji dan mungkar. Ada orang sholat jalan terus, main judi jalan terus. Kalau judi dulu kan pakai kartu keplak begini, ada judi koplo, kita masih kecil. Sekarang judinya pakai handphone. Sholat jalan terus, pasang slot di handphone jalan terus. Dia sholat jalan terus tapi lidahnya dia nggak bisa jaga. Sampai ada sahabat Nabi lapor ke Rasulullah, ya Rasulullah, inna fulana wa fulana, sesungguhnya ada perempuan satu nih, perempuan yang satu lagi, yang satu ahlul lail, yang satu lagi ahlun nahar, yang satu lagi jago tahajudnya, yang satu lagi puasanya rajin. Walakinnahuma, akan tetapi keduanya ini dia mulutnya nggak benar sama tetangganya, dia suka usik tetangganya. Apa kata Nabi? Huma finnar, itu perempuan dua-duanya masuk neraka jahanam. Nauzubillahi min lidah. Lidah. Jadi kalau kita sholat, akhlak kita masih mengerjakan paksya wal mungkar, berarti kudu diteliti dengan sholatnya. Dilihat wudunya benar apa enggak, dilihat mandi hadas besarnya sah apa enggak. Wudunya sah, mandi hadas besarnya sah, sholatnya udah sesuai dengan rukun-rukunnya, tapi kok masih hobi nonton film-film porno, masalah baru lagi itu. Coba dilihat lagi, oh jangan-jangan nggak ikhlas. Saya ikhlas. Oh dilihat dulu, dia wudu pakai airnya dari sumur, ngangkat airnya pakai mesinnya pakai listrik. Jangan-jangan listriknya boleh nyolong. Oh ternyata ini saya nyolong listrik ini, sehingga sholat saya tidak membekas, tidak bisa dibenteng buat kita untuk faksya wal mungkar. Begitu juga dengan puasa di bulan Ramadan. Orang yang puasa di bulan Ramadan, la'allakum tattaqun, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi begitu. Jadi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kemudian innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kita kembali lagi, wazanbu zulmatun, yang namanya dosa itu adalah merupakan kegelapan. Kata Abu Bakar Siddiq, wasirajulahu, dan penerangnya adalah at-taubatun taubat, at-taubatu taubat. Az-zanbu zulmatun wasirajulahu at-taubah. Penerang daripada dosa adalah taubat, sering-sering taubat. Ya, makanya kita habis kumpul ngobrol sama teman, minta maaf ya kalau saya punya salah tadi, mungkin ada yang melukai ngomong, nggak apa-apa, nggak usah sungkan. Sering-sering kita minta maaf sama orang. Ya, terus sering-sering kita istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi ngajarkan istighfar tuh minimal sehari itu 70. Nabi ngajarin minimal sehari 70. Nabi yang kagak punya dosa, pekerjaannya yang akan datang sudah diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau punya kesalahan itu istighfar setiap hari minimal 70. Kalau kita berapa kali istighfar? Habis sholat astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, ada 3 kali. Sholat zuhur 3 kali, sholat asar 3 kali, maghrib 3 kali, isya 3 kali, subuh 3 kali. 3 kali 5 berapa? Cuma 15. Istighfar, minta ampun. Habis asar istighfar, sambil jalan nggak apa-apa, nggak harus duduk, sambil jalan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Emang kita ini banyak dosa. Kita ini banyak dosa. Kita keluar ada maksiat, kita pegang handphone ada maksiat, kita dalam rumah ada TV, ada handphone, maksiat. Harus sering-sering kita istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 2 aja. Yang pertama, hubbud dunya zulmatun wasirajulaha at-taqwa. Yang kedua, az-zanbu zulmatun wasirajulahu at-taubah. Yang pertama adalah apa tadi?
cinta dunia adalah kegelapan, penerangnya adalah takwa. Yang kedua, dosa adalah kegelapan, penerangnya adalah at-taubah. Ya, astaghfirullahalazim. Ya. Baik, itu aja, cukup sekian. Sebelum kita tutup, kita baca suratul Fatihah. Kita baca suratul Fatihah, kita hadiahkan buat Rasulullah SAW dan keluarganya dan para sahabat-sahabatnya dan para tabi'in dan tabi'in, kemudian juga para ulama il-amilin, dan kepada orang-orang tua kita, bapak-bapak kita, ibu-ibu kita, kakek-kakek kita, nenek-nenek kita, dan istri dan keluarga kita dan cucu-cucu kita. Semoga dosa mereka semua jadi ampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga baca Fatihah. Nanti yang kedua kita hadiahkan buat Bang Husni Irawan atau Oboy bin Haji Tamrin, kemudian Bang Haji Taufik bin Haji Arsyad. Keduanya sedang sakit. Kita mohon kepada Allah agar mereka keduanya diberikan kesembuhan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ala man nawaina wa ala ma nawa salafus shalih ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Fatihah, semoga hajat kita semua jadi kabul Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Allah berikan kita kesehatan wal afiyah. Segala urusan kita dimudahkan, lagi-lagi dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah wa bihaqqi liman unzila alaihi suratul Fatihah nabiyina habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa triyaqil akhyar wa iftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa ali athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama ربهون صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربهون صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربهون صغارا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاوة إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الضيق إلى السعة ومن الشر إلى الخير ومن العسر إلى اليسر ومن الإدبال إلى الإقبال ومن السقم إلى الصحة ومن السقم إلى الصحة ومن السقم إلى الصحة ومن السخط إلى الرضا ومن الغفلة إلى العبادة ومن الفترة إلى الاجتهاد ومن البدعة إلى السنة. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل وعلى العمل بالتوفيق وعلى جميع ذلك بلطفك. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا مقوي كل ضعيف ويا مغني كل فقير. يسر علينا كل عسير يسر علينا كل عسير
يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وخبير اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وأخلاقا كريما رافعا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عتفة يا جيرة يا أهيل الجود والكرم رب فانفعنا ببركتهم دين الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومؤافاتهم من الفتن الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا لكل الكافي كافنا الكافي نعم الكافي لله حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله نعم الوكيل نعم ونعم النصير ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا لخمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى ضربناهما وفاطمة آمين 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 يا رب Baik, mohon ngarep pengumuman lagi. Ya cukup sekian dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.